Halo para pecinta film, selamat datang kembali di konten Storyline. Kali ini saya akan menceritakan mengenai sebuah film tentang seorang lelaki dengan kehidupan yang bahagia dan damai, namun harus hancur saat kedatangan dua wanita asing yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan seperti apa kira-kira? Sebelum masuk ke ceritanya, boleh bantu share dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Para pecinta film, inilah Knock Knock. Di sebuah tempat yang sangat indah dan damai, hidup seorang lelaki bernama Evan dengan istri dan kedua anaknya. Istrinya bernama Karen, anak-anaknya bernama Jack dan Lisa. Kehidupan keluarga Evan sangatlah harmonis, dengan Karen seorang seniman dan Evan seorang arsitek sangatlah cocok. Kehidupan di tempat yang nyaman, keluarga yang bahagia tak pernah membuat mereka bosan. Di pagi hari saat mereka bangun tidur, hari itu Karen harus pergi bersama kedua anaknya ke pantai. Namun sayang, Evan gak bisa ikut karena dia punya pekerjaan yang harus dia bereskan secepatnya. Namun kepergian mereka sebenarnya gak jadi masalah besar karena mereka juga gak akan lama perginya. Nah, setelah mereka packing, mereka berangkat, tinggallah Evan dan anjingnya di rumah. Singkat cerita, malam hari saat Evan sedang mengerjakan pekerjaannya, Evan mendengar ada yang mengetuk pintu. Ketika dia membukanya, ternyata itu adalah dua orang asing yang bernama Belle dan Genesis. Dengan basah kuyup karena mereka kehujanan, mereka berdua mengatakan kalau mereka hendak mencari rumah kerabat mereka yang bernama Gregoris. Mereka telah berkeliling namun selalu salah rumah. Nah, sampai tibalah di rumah Evan ini. Namun Evan mengatakan kalau ia gak tahu nama orang-orang yang berada di sekitar rumahnya. Jadi si Evan ini kayak hidup masing-masing aja sama tetangganya. Kedua wanita ini pun dengan malu-malu meminta tolong Evan untuk meminjam komputernya atau iPad-nya untuk menghubungi seorang teman melalui Facebook. Karena mereka nggak bisa menggunakan handphonenya yang mati karena kebasahan. Evan awalnya nggak mau bantu mereka, ya mungkin karena orang asing lah ya. Tapi karena Evan kasihan ngelihat kondisi mereka, di malam hari mereka harus hujan-hujanan nyari tempat yang mereka tuju. Evan pun akhirnya membantunya, mempersilahkan mereka untuk masuk dan memberikan mereka handuk. Kedua wanita ini berterima kasih sekali kepada Evan karena telah mau membantunya. Namun setelah Genesis menggunakan iPad milik Evan dan mengaksesnya, dia mengatakan bahwa dia ternyata salah alamat. Orang yang mereka cari itu nggak tinggal di daerah itu. Nah, karena alamat yang mereka tuju itu salah, Evan pun dengan senang hati memanggilkan Uber atau taksi online. Karena mereka nggak akan menemukan taksi di sekitar tempatnya Evan. Evan pun memesan taksi yang akan datang 45 menit lagi. Nah, selama 45 menit ini mereka berbincang, bertanya banyak hal tentang Evan dan Evan menceritakan banyak hal tentang kehidupannya bersama istri dan anak-anaknya. Si Evan di sini ngobrol sambil kedua wanita ini sedikit menggodanya. Ada rayuan-rayuan Saitoni Rojim yang membuat Evan bisa aja terjerumus kepada kenikmatan yang salah. Namun ternyata Evan adalah pria sejati, ayah sejati yang berusaha terus menghindar saat ia digoda oleh mereka. Namun makin lama godaannya ini makin menjadi-jadi. Singkat cerita, 45 menit berlalu saat Evan memanggil mereka yang sedang mandi karena taksi telah tiba. Evan dengan terpaksa masuk ke kamar mandi dan memberitahu mereka karena mereka dipanggil tuh nggak ngerespon. Namun Belle dan Genesis yang sedang dalam kondisi telanjang bulat tak kuasa membuat Evan tergiur. Dengan terus dipaksa oleh mereka, Evan pun menikmati momen bersama mereka. Walau terus menolak, namun dua wanita ini terus menggodanya tak henti-henti. Sampai akhirnya malam itu pun Evan lalui dengan bercinta bersama dua wanita asing yang menggoda. Sampai taksi online-nya ini di depan rumah pun pergi lagi. Nah, pagi harinya saat Evan terbangun sendiri. Dan ketika Evan mencari Belle beserta Genesis, Evan menemukan mereka udah berada di dapur dengan kondisi yang acak-acakan. Belle dan Genesis ini udah seenaknya aja di rumah si Evan. Hingga ini pun membuat Evan sedikit kesal. Evan pun menanyakan di mana alamat mereka karena Evan akan mengantarkan mereka pulang. Namun kedua wanita ini bersikeras gak akan pergi sambil terus ketawa-ketawa menikmati apa yang mereka lakukan. Evan di sini bingung lah. Kalau mereka nggak pergi-pergi gimana nanti saat istri dan anaknya pulang? Evan lalu menerima video call dari istrinya. Ia pun mengamankan diri agar istrinya nggak ngelihat Bella dan Genesis. Namun kedua wanita ini masih terus menggodanya. Nah, setelah selesai, Evan pun kembali menghampiri mereka. Dengan semakin kesal, Evan memaksa mereka untuk memakai bajunya dan Evan akan mengantar mereka pergi. Cewek gila ini kayak gak takut apa-apa, gak tahu malu juga. Terus aja ketawa-ketawa, main-main, bahkan sampai bermain-main dengan patung kesayangan Karen. Mereka kotori patung itu dengan lukisan-lukisan bergambar
Perlakuan mereka ini udah gak bisa ditoleransi. Evan pun hendak melapor polisi, namun ternyata wanita-wanita ini punya alibi yang kuat. Jika Evan melapor polisi, malah yang ada Evan nanti yang kena hukuman karena dianggap telah memperkosa dua wanita. Lalu ada teman Karen yang datang yang bernama Vivian. Evan pun menemuinya di luar. Nah, Vivian ini adalah orang yang akan memijat Evan karena Evan mempunyai luka pada tangannya, dan kedatangan Vivian ini telah dijanjikan sebelumnya bersama Karen. Namun tiba-tiba si Genesis menghampiri Evan sambil merayu-rayu di depan Vivian. Hingga Vivian marah karena menyangka Evan telah berselingkuh dari Karen. Vivian pun pergi, Evan pun sangat marah hingga hampir melukai Genesis. Karena Evan yang gak berani nyakitin cewek, Evan akhirnya memutuskan untuk menelpon 911. Nah, si Belle sama Genesis ini kelihatan kayak sedikit ketakutan ketika Evan menelpon 911. Mereka pun lalu meminta Evan untuk mengantarnya. Akhirnya Evan pun mengantar mereka ke suatu tempat, dan Evan kembali ke rumah lalu membereskan kekacauan yang dibuat oleh dua wanita gila tadi. Malam harinya Evan lanjut mengerjakan pekerjaannya, tiba-tiba ia mendengar lagi ada suara. Saat Evan mencari-carinya, ia menemukan fotonya bersama istri dan anak-anaknya jatuh dan pecah secara tiba-tiba. Tiba-tiba si Genesis udah ada lagi di sana. Dia memukul kepala Evan hingga tak sadarkan diri. Ketika Evan bangun, Evan terbangun di ranjang dengan kondisi tangan dan kakinya yang diikat. Dan ternyata Belle serta Genesis is back, man. Mereka kembali lagi dan mengganggu Evan. Si Belle di sini yang terlihat menyukai Evan, dia lebih terus memikirkan untuk bercinta dengan Evan. Namun Evan terus menolaknya. Hingga Belle menyiksa Evan terus-terusan menamparnya karena Evan gak mau diajak bercinta. Tiba-tiba handphone Evan berdering karena Karen menelponnya. Kedua wanita gila ini hendak menjawab telepon itu dengan sambil menunjukkan kemaluan Evan dan menunjukkan wajah mereka. Evan yang gak mau ketahuan akhirnya bersedia melakukan apa yang Belle mau. Evan dan Belle pun bercinta sementara Genesis merekamnya. Saat sedang bercinta ini, Evan berhasil melepas ikatannya. Saat ia mencoba lari, ia melihat Genesis. Evan mencoba melukai Genesis, malah Evan duluan yang disiksa. Dada Evan pun ditusuk oleh garpu, di mana tempat ditusuknya ini adalah tempat di mana bekas lukanya Evan. Evan pun kesakitan hingga dia tak sadarkan diri. Saat Evan terbangun, lagi-lagi Evan diikat di sebuah kursi. Dengan si wanita gila ini malah main-main sama Evan. Belle dan Genesis ini tetap senang-senang aja sama si Evan. Genesis menanyakan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Evan. Jika Evan tidak menjawab atau jawabannya salah, suara dari headset yang dipakaikan ke Evan akan mengeluarkan suara yang keras sehingga menyakiti telinganya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan atas apa yang mereka telah lakukan selama ini. Seperti menanyakan kepada Evan berapa orang yang selamat dari permainan ini. Dan jawabannya adalah tidak. Nah, lalu saat mereka menanyakan tentang apa hukuman bagi seorang pedofil, karena mereka menganggap Evan ini yang berumur 43 tahun dan si Belle yang berumur 15 tahun, berarti si Evan ini adalah seorang pedofil bagi mereka. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu, yang itu adalah Lois. Lois ini masih temannya si Evan dan Karen juga. Sebelum menemui Lois, Genesis mengirimkan pesan kepada Lois menggunakan handphonenya Evan. Dia mengatakan bahwa di rumahnya ada dua orang wanita yang merupakan sepupunya Evan, sehingga nanti Lois gak akan curiga. Setelah itu Lois pun masuk berkenalan dengan mereka, namun saat Lois keluar halaman dan melihat patung yang disukai Karen, Lois terkejut ketika patungnya kacau banget dengan lukisan-lukisan yang gak senonoh. Karena kedatangan Lois ini sebagaimana amanat dari Karen untuk menjual patung tersebut. Lois pun menyadari ada yang gak beres di rumah Evan. Ia lalu mendengar suara dan menghampirinya. Lois menemukan Evan terikat di satu ruangan. Harusnya si Lois ini buka dulu ikatan si Evan. Si anjing malah sok-sokan mau ngehajar wanita itu sendirian. Padahal udah Evan kasih warning kalau mereka itu gila. Saat Lois kembali ke wanita itu sedang berusaha menghancurkan patung kesayangan Karen. Si Lois yang punya asma malah dipermainkan sama mereka sampai Lois tergelincir dan kepalanya menghantam batu. Si Lois lalu dibungkus seperti lontong, dimasukkan ke dalam mobil teman wanita itu yang telah mereka panggil. Evan yang masih di dalam berusaha menjatuhkan hiasan yang berbentuk telur. Namun sayang Belle dan Genesis telah kembali. Mereka pun melanjutkan kembali permainan mereka. Genesis menanyakan tentang hukuman pedofil dan jawabannya adalah mati. Jadi di sini si Belle dan Genesis akan membuat Evan mati. Evan pun kesal, menyesal, marah yang dari awalnya dia niat nolong, terus ajakan seks itu bukan datang darinya,
Karena ia tergoda, terus yang ditolong ini bisa seenaknya ngapain aja di rumah. Sekarang malah seakan-akan itu semua salah dia dan dia akan dibunuh sebagai hukumannya. Bel dan Genesis yang masih ketawa-ketawa pun keluar, menggali sebuah lubang kuburan untuk Evan. Mereka mengatakan kalau Evan punya waktu hingga pagi hari dan pagi hari itu Evan akan dikubur. Nah, karena mereka masih punya waktu sampai pagi hari, saat itu sambil nunggu pagi, Bel dan Genesis yang telah menggali kubur mengacak-acak semua tempat, semua perabotan, semua lukisan, semua yang berada di rumah itu. Sampai saat ia menjatuhkan hiasan berbentuk telur hingga pecah, ternyata isinya adalah pistol dan Evan berusaha memecahkan hiasan telur itu untuk pistolnya. Namun sayang pistol itu ketahuan, Genesis pun memegang pistol itu menodongkannya kepada Evan. Sebelum menjelang pagi, di sini Bel dan Genesis masih sempat bermain-main sama Evan. Ia mengajak Evan bermain petak umpet, dimana kalau sampai matahari terbit mereka nggak nemuin Evan, mereka akan pergi dan Evan pun terbebas. Evan pun bersembunyi lalu ia mencoba kabur, malah nyenggol benda sampai terjatuh. Ketahuan deh jadinya. Singkat cerita, karena Evan gagal, di pagi hari Evan diikat untuk yang kesekian kalinya dan diputar-putar seperti ban mobil. Evan dimasukkan ke makam yang semalam dibuat oleh para wanita psycho ini. Evan pun dikubur hidup-hidup seleher. Evan terus berteriak meminta tolong, namun gak ada yang bisa ngebantu mereka karena kondisi rumahnya berjauhan dari rumah lain. Nah, di sini barulah tahu apa sih maksud si wanita-wanita ini. Ternyata emang dasar psycho aja sih kedua wanita ini. Selama ini mereka tuh sering ngelakuin sesuatu yang mereka anggap sebagai permainan. Hal-hal kayak gini tuh buat mereka hanya permainan. Jadi mereka ini suka berkunjung ke tiap rumah untuk ngetes ke cowok-cowok yang mereka kunjungi. Kalau saat digoda si cowok nolak, ya mereka akan cari korban lain. Kalau si cowoknya nerima godaan mereka sampai nge-seks sama mereka, mereka akan ngelakuin seenaknya sebagai hukuman si cowoknya yang mereka bilang brengsek. Nah, selama ini gak pernah ada yang menolak. Semuanya berakhir kayak Evan gini. Mereka pun pergi setelah memberitahu itu kepada Evan, dengan meninggalkan handphone Evan yang sedang menyiarkan adegan seksnya Evan dengan Bel di Facebook milik Evan. Sayangnya, saat Evan mencoba berusaha untuk mengeluarkan tangannya dan hendak menghapus videonya, si John Wick ini malah mencet suka sama videonya, malah mencet like sama videonya. Lalu singkat cerita, Karen dan anak-anaknya tiba, melihat rumahnya telah berantakan hebat. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Knock Knock. Jangan lupa hit like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.